Baik, shalom Bapak Ibu, saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum saya menyampaikan renungan ulang tahun kepada kita semua, saya ucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara kita yang merayakan atau kepada siapapun yang merayakan. Tuhan Yesus memberkati. Dan renungan ulang tahun saya ambil dari Filipi pasal yang ke-1 ayat yang ke-21. Filipi pasal yang ke-1 ayat 21 sebagai renungan untuk kita semua di hari ulang tahun ini. Dikatakan di dalam Filipi 1 ayat 21 mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Biasanya renungan ini disampaikan pada malam penghiburan atau kebaktian pemakaman, kebaktian orang meninggal. Tetapi saya mengangkat ini menjadi ayat di hari ulang tahun. Memang ini ayat yang unik. Dikatakan karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dikatakan tadi sekali lagi karena bagiku hidup adalah Kristus. Kalau saya bikin bahasa sederhananya, bahasanya itu begini. Kalau saya masih hidup, maka hidup saya harusnya untuk Kristus dan bukan untuk yang lain. Jadi begini, maksud saya adalah saat Anda berjumpa dengan hari ulang tahun hari ini, ketika Anda merayakannya, berarti Anda masih hidup. Sekalipun saya melihat bahwa ada banyak orang yang melakukan kesalahan, yaitu orang yang telah meninggal diucapkan selamat ulang tahun. Bagi saya, orang yang sudah meninggal sudah tidak ada urusan dengan kita. Tetapi kembali pada ayat ini, dikatakan karena bagiku hidup adalah Kristus. Artinya, kalau bahasa sederhananya, kalau kita masih hidup, kalau kita masih berjumpa dengan ulang tahun, kalau kita masih diberi nafas, kalau kita bisa merayakan ulang tahun bersama keluarga, bersama istri, bersama anak-anak, bersama cucu, atau bersama rekan-rekan, pelayanan, semua, kalau kita masih diizinkan, itu berarti kita masih hidup. Dan kalau kita masih hidup, tentu kita masih merayakan ulang tahun. Dan kalau kita masih merayakannya, maka dikatakan bahwa hidup ini bukan untuk kita, tetapi untuk Kristus. Apa yang dimaksudkan di renungan ulang tahun ini? Bagiku hidup adalah Kristus. Saya memiliki 5 hal atau 5 pengertian. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 1. Apa yang dimaksudkan bagiku hidup adalah Kristus? 1. Adalah menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi begini, saudara-saudara, apa gunanya Anda bertambah umur kalau Anda tidak pernah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Alkitab mengatakan, Yesus pernah mengatakan, apa gunanya engkau punya isi dunia, seluruh isi dunia ini kalau jiwamu binasa? Mengapa jiwamu binasa? Karena tidak punya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada begitu banyak orang Kristen hanya menjadikan Yesus sebagai sumber berkat. Ada begitu banyak orang Kristen menjadikan Yesus hanya sebagai penyembuh. Ada banyak orang Kristen hanya menjadikan Yesus sebagai dokter. Jadi setelah menyembuhkan, maka putuslah hubungan mereka. Tetapi kalau dia berkata bahwa kalau bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah untung, dia di hari ulang tahun ini saya mau bilang bahasa sederhananya, kalau engkau masih hidup, kalau engkau bisa merayakan ulang tahun hari ini, bukan karena gagah dan kuatmu, tapi karena Tuhan Yesus. Dan karena Tuhan Yesus, kita harus punya prinsip yang sama seperti Paulus dan berkata, kalau saya masih hidup, hidup saya untuk Kristus. Itu berarti yang pertama, bahwa ketika Anda berulang tahun, Anda hanya diingatkan bahwa di dalam hidupmu tidak boleh ada Allah yang lain kecuali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Yang kedua, apa yang disebut dengan bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah untung. Kembali pada renungan kita mengenai ulang tahun ini, bahwa kalau Anda masih hidup, Anda diberi kesempatan merayakan ulang tahun, berarti hidup Anda bagi Kristus. Itu pertama tadi dikatakan, jadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hari ulang tahunmu dan hari-hari selanjutnya. Tapi yang kedua, apa yang dimaksudkan dengan bagiku hidup adalah Kristus? Artinya, kalau saya masih hidup, saya masih bisa merayakan ulang tahun, saya harus meneladani gaya kehidupan Kristus. Kita harus memanifestasikan sifat-sifat Kristus yang ada dalam hidup kita. Saudara, apa artinya bahwa setiap kali Anda berjumpa dengan ulang tahun, maka harus Anda mengoreksi diri Anda. Sudahkah hidup kita seperti Kristus? Ataukah hidup kita masih jauh dari karakter Kristus?
dari sifat-sifat yang tidak menyenangkan Tuhan, dari sifat-sifat yang mempermalukan Tuhan. Di hari ulang tahun ini saya mengingatkan, kalau engkau berkata, aku masih hidup, itu berarti hidupku bagi Kristus. Dan kalau kita punya prinsip bahwa hidup kita bagi Kristus, hanya untuk Kristus, berarti itu memiliki arti bahwa kita mau belajar bahwa di hari ulang tahun ini, karakter Kristus, sifat Kristus, hal-hal yang baik dari Kristus tercermin di dalam kehidupan kita masing-masing. Entah lewat perkataan, sikap, kehidupan kita harus menunjukkan bahwa kita adalah orang yang hidup di dalam Kristus. Yang ketiga, di hari ulang tahun, di mana kita masih diberi kesempatan bernapas dan masih hidup, prinsipnya masih sama. Kalau saya masih hidup, seperti kata Paulus, bagiku hidup. Artinya kalau saya masih hidup, maka hidup saya bagi Kristus. Itu berarti yang ketiga, tujuan hidup kita bukan hanya mengejar harta, pangkat dan kedudukan, tetapi Kristus harus menjadi tujuan utama dalam hidup ini. Begini maksud saya. Ketika orang bertambah umur, merayakan ulang tahun, kadang-kadang tujuan hidup kita mulai melenceng. Ada orang minta supaya kalau bisa di umur panjang, supaya dia bisa mengejar kedudukan, pangkat, nama besar. Bahkan beberapa orang dikasih kesehatan, kasih kehidupan, mereka gunakan untuk jatuh dalam dosa, melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, kalau saya masih hidup, maka seperti kata Paulus, bagiku hidup adalah Kristus. Itu berarti yang ketiga, tujuan hidup kita haruslah Kristus. Harta memang penting, jabatan memang penting, nama besar memang penting di dalam hidup kita selama ada di dunia. Tetapi orang yang sadar bahwa kalau hidup ini diberi, kalau saya masih hidup, maka itu adalah sebuah anugerah. Itu adalah sebuah kado dari Tuhan. Maka tidak bisa kita balas apapun yang telah Tuhan buat di dalam hidup ini. Kecuali, tadi saya mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus. Sekali lagi, itu berarti kalau saya masih hidup, saya masih merayakan ulang tahun, itu berarti saya diberi kesempatan untuk mengejar tujuan kekekalan dan bukan tujuan yang sementara. Apa itu tujuan yang sementara? Tujuan sementara hanya cari makan, minum, pakai, dan segala yang berhubungan dengan dunia ini yang sementara ini. Tapi bagi orang yang sadar bahwa kalau dia masih hidup itu karena Kristus, dan kalau itu karena Kristus, maka tujuan hidupnya bukan semata untuk mengejar harta yang akan lenyap, nama besar yang akan lenyap, tetapi dia akan mengejar yaitu Kristus sebagai tujuan utamanya. Saudara, ada begitu banyak orang panjang umur, tapi Kristus tidak ada dalam dirinya. Kristus bukan menjadi tujuan utamanya. Itu sebabnya kadang-kadang ada orang merayakan ulang tahun bukan datang ke gereja, datang ibadah untuk bersyukur kepada Tuhan. Tapi saya lihat begitu banyak orang berulang tahun, mereka merayakannya di tempat-tempat lain, mereka bekerja di tempat piknik atau tempat-tempat yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Bahkan ada beberapa orang merayakannya di diskotik sambil minum-minum, merokok atau menikmati hal-hal dunia. Padahal tujuan utama daripada Tuhan kasih umur panjang, itu tujuannya adalah kepada Dia yang mengaruniakan kehidupan ini, yaitu Kristus. Sederhananya begini, kalau Tuhan masih kasih hidupmu atau engkau masih bernapas, engkau masih hidup sampai hari ini menikmati sejumlah anugerah dan berkat, berarti tujuan hidupmu bukan lagi pada hal yang sementara yang akan berakhir di bumi ini. Tadi saya mengatakan nama besar, harta, semua akan berhenti di ujung lubang kubur. Tetapi Yesus yang menjadi Tuhan, menjadi Allah, yang merupakan Allah yang kekal, akan memberikan engkau hidup yang kekal. Kalau begitu, apa yang dimaksudkan dengan bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan? Artinya bahwa kalau Tuhan kasih kita nafas, kalau Tuhan masih kasih hidup, kalau Tuhan masih kasih kesempatan kita merayakan ulang tahun, itu berarti tujuan kita lebih dari sekedar yang ada di bumi ini. Yang tadi saya katakan, makan, minum, pakai, dan mengejar sejumlah hal-hal yang besar, yang akbar, yang ada di dunia ini, yang berlakunya sementara. Tapi tujuan kita adalah menemukan Kristus dan akan berjumpa dengan Kristus di dalam kekekalan. Jadi begini, kalau orang hidup tanpa Kristus, maka kelihatannya dia hidup, tapi sebenarnya dia telah mati.
Karena itu di hari ulang tahun ini saya kasih pesan siapapun yang mendengarkan khotbah ini. Kalau engkau masih hidup, itu berarti kesempatan Anda untuk memilih Kristus. Sebab kalau engkau tidak memilih Kristus hari ini, kelihatannya engkau masih hidup secara jasmani, tetapi secara roh Anda telah mati. Sebab kalau Anda telah mati, maka kehidupan selanjutnya setelah kematian adalah kematian kekal. Hari ini, kalau Anda masih berulang tahun, kalaupun Anda masih hidup, kalaupun Anda masih jatuh dalam dosa, ambil keputusan hari ini. Di hari ulang tahun ini, Anda ambil sikap bahwa hidup saya, tujuan hidup saya adalah Tuhan. Kalau tujuan hidup saudara Tuhan, maka hidupmu akan menyenangkan Tuhan. Kalau tujuan hidupmu adalah Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan hidupmu menjadi luar biasa. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudara, di hari ulang tahun ini, siapapun Anda yang merayakannya, dia mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Yang saya mau sampaikan tadi, saya bilang hanya satu kata atau kalimat ini. Bagiku hidup adalah Kristus. Bagiku hidup adalah Kristus. Itu berarti kalau aku masih hidup, hidupku bagi Kristus. Artinya yang keempat, Yesus, Tuhan, Kristus harus menjadi prioritas, menjadi segala-galanya, bahkan menjadi harta terindah di dalam hidup saudara. Sekali lagi, di hari ulang tahun ini, saudara harus baca ayat ini sebagai, kalau saya masih hidup, itu berarti hidup saya bagi Kristus. Itu memiliki makna yang keempat adalah Tuhan Yesus harus menjadi prioritas, harus menjadi segala-galanya, dan harus menjadi harta yang paling indah di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau engkau masih hidup, prioritas utamamu bukan harta, prioritas utamamu bukan pekerjaan. Pekerjaan hanya menjadi penunjang untuk Anda bisa makan, minum, pakai. Tetapi pekerjaan, jabatan, pangkat, kedudukan, itu bukan tujuan akhir. Itu bukan prioritas. Prioritas kita adalah Tuhan. Artinya kalau Anda diberkati, kalau Anda masih bernafas, itu berarti tujuan utama prioritasmu adalah Tuhan. Ada begitu banyak orang yang di hari ulang tahun, mereka merayakan, bikin pesta, bikin acara, bahkan mereka pergi ke luar negeri dan sebagainya, lalu tidak buat apa-apa. Saya rasa Anda punya hak, karena Anda punya uang. Tetapi saya mau mengatakan di hari ulang tahun ini, harusnya matamu tertuju kepada Tuhan dan berkata, prioritasku adalah Tuhan. Artinya, kalau engkau masih hidup, prioritas utamamu sekali lagi bukan dunia ini, bukan kesenangan dunia ini, tapi Tuhan. Nah, yang dimaksudkan dengan Tuhan juga harus dijadikan segala-galanya. Artinya bahwa Tuhan harus di atas segala-galanya. Di atas kepentinganmu, di atas tujuan hidupmu, di atas kesenanganmu. Jadi hari ulang tahun ini membuka cakrawala berpikir kita, cara pandang kita, bahwa kalau selama ini kita menganggap bahwa harta segala-galanya, cita-cita segala-galanya, harapan-harapan kita segalanya, maka saya mau bilang sama saudara, tidak. Di hari ulang tahun ini, Yesus harus menjadi segala-galanya dalam hidup saudara. Dan yang terakhir, apa yang dimaksudkan dengan di hari ulang tahun ini, hidupku, bagiku hidup adalah Kristus. Artinya tadi saya bilang, sederhana. Kalau Anda masih hidup, itu berarti pergunakan baik-baik. Jadikan Yesus sebagai harta yang paling indah di dalam hidup saudara. Mengapa saya mengatakan begitu? Karena ada begitu banyak orang yang dikaruniai kesehatan, dikaruniai kecantikan, dikaruniai nama besar, dikaruniai berkat-berkat besar. Tetapi dalam kenyataan hidup mereka, Yesus bukan menjadi harta. Itu sebabnya mereka tinggalkan iman mereka, mereka tinggalkan Yesus, mereka menjual Yesus hanya karena apa? Hanya karena harta. Hanya karena kedudukan, hanya karena nama besar, hanya karena ketenaran. Beberapa orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, nona-nona Kristen, nyong-nyong Kristen, anak-anak Tuhan yang begitu luar biasa. Tapi hanya karena jabatan, hanya karena jodoh, hanya karena uang, hanya karena nama besar, mereka jual Yesus. Padahal Tuhan masih kasih kurniakan mereka hidup.
Ada begitu banyak orang berdoa di rumah sakit kalau bisa umur mereka panjang. Ada begitu banyak orang berdoa supaya kalau bisa mereka sembuh, padahal mereka sedang kena kanker, mereka sedang kena tumor, mereka sedang kena penderitaan yang luar biasa. Mereka ingin hidup, tapi seolah-olah Tuhan telah tidak lagi memberi mereka kesempatan. Berbeda dengan Anda yang masih diberi kesempatan, tapi sayang, Anda menjadikan apapun yang di sekelilingmu menjadi harta. Sehingga tidak heran tadi saya mengatakan, orang rela jual Yesus, orang rela tinggalkan Yesus, orang rela buang Yesus, asalkan mereka dapat harta-harta yang ada di dunia ini. Mereka lupa bahwa segala yang ada di dunia ini akan lenyap. Mereka lupa bahwa nama besar apapun akan lenyap, kecantikan juga pun akan lenyap, tetapi Kristus akan tetap kekal selama-lamanya. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, di hari ulang tahun ini, selalu saya bilang, kado bukan kado yang terbaik yang harus Anda dapatkan di hari ulang tahun ini. Bukan uang yang Anda harus harapkan di hari ulang tahunmu. Tetapi mari arahkan pandanganmu. Yesus harus menjadi segala-galanya. Di hari ulang tahun ini, kesenangan kita, tujuan hidup kita, apapun yang kita lakukan, hanya untuk satu. Dia yang telah memberi kita hidup. Bukan hanya hidup di dunia ini, tapi Dia yang telah mati di atas Golgota, yang telah memberi kita hidup yang kekal. Dia beri hidup kita di dunia ini saja sebuah anugerah. Karena ada begitu banyak orang terbaring di rumah sakit, ada begitu banyak orang yang menderita kanker, dan sebentar lagi mereka akan divonis sebagai orang-orang yang akan mati. Mereka begitu berdoa supaya Tuhan memberi mereka kesempatan hidup, tapi mereka tidak lagi diberi kesempatan. Anugerah itu seolah-olah telah diangkat dalam hidup mereka. Tapi kalau hari ini engkau berulang tahun, itu sebuah anugerah. Seolah-olah berkata, Tuhan berkata, kalau engkau masih hidup, pakailah untuk aku dan bukan untuk dunia. Pakailah untuk menyenangkan aku, Tuhan Yesus, dan bukan untuk hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Sekali lagi, biar di hari ulang tahun ini kita berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Artinya sederhana, kalau saya masih hidup, kalau saya masih bernafas, saya mau pakai hidup ini, di sisa hidup ini, untuk kemuliaan Tuhan. Saya tutup, saudara-saudara, sering kita hubungkan ulang tahun itu dengan panjang umur. Padahal kita lupa bahwa semakin kita bertambah ulang tahun, atau kita merayakan ulang tahun, sebenarnya di sisi hadapan Tuhan, kita sedang mengurangi atau umur kita sedang berkurang. Berarti kita bukan sedang menyanyikan panjang umurnya. Tapi sebenarnya secara perhitungan matematika Tuhan, manusia itu hidup hanya 70 tahun, lebih daripada itu penderitaan. Artinya bahwa manusia sehebat-hebat paling tinggi 80 menurut Alkitab. Ya kalau ada 1-2 orang 100, tetapi akhirnya juga dia harus mati. Tetapi kembali pada firman Allah, bagiku hidup adalah Kristus. Artinya, kalau engkau masih ada, pakailah sisa hidup ini. Sekali lagi, ambil keputusan. Jadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadikan dia sebagai Allah dalam hidupmu. Dan jadikan dia Juru Selamat pribadi. Jangan pernah menjual Yesus. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Yesus terlalu mahal bagi kita. Kiranya renungan ulang tahun ini memberkati kita sekalian. Sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara yang merayakan, entah ulang tahun pribadi, entah ulang tahun pernikahan. Doa saya menyertai saudara, kiranya Tuhan selalu menyertai saudara. Kiranya di hari ulang tahun ini matamu bukan tertuju pada sekelilingmu, yaitu kado, uang dan segalanya. Tapi biarlah di hari ulang tahun ini matamu tertuju kepada Tuhan dan berkata, tidak ada harta yang lebih mahal, tidak ada kado yang lebih mahal, kecuali Tuhan ada di dalam hati dan hidupku. Tuhan kiranya memberkati kita. Sekali lagi, selamat ulang tahun kepada adik-adik saya. Selamat ulang tahun kepada opa oma. Selamat ulang tahun kepada siapapun, para hamba Tuhan yang merayakannya di hari ini. Sebuah anugerah, sebuah kasih karunia Tuhan berikan bagi kita. Sampai jumpa di dalam renungan-renungan yang lain. Jangan lupa, kalau Anda diberkati, klik like, share, dan bagikan kepada orang-orang lain supaya mereka juga boleh mendapatkan berkat rohani lewat renungan-renungan itu. Saya Pendeta Jerry Adu, seorang hamba Allah dari Kota Kupang, kiranya menyampaikan berkat dari sorga turun melimpah atas hidup saudara sekarang dan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.